Xi Jinping kebingungan mengemis bantuan sejak Joe Biden tarik pasukan dari Wuhan. It's the start of a new year that reminds us of hope and what lies ahead from these darkest times so many have been through. We know that this year's holiday comes at a difficult time for many families. Hope, where is needed more than ever, is going to be coming. Hope for families in Turkey and Syria who are grieving for the loss of far too many loved ones from that devastating earthquake. Hope for people in Afghanistan who continue to struggle with a grave humanitarian crisis. Hope for women of Iran who are fighting for their human rights. The United States stands with those brave women and all the citizens of Iran who are inspiring the world with their conviction, and I have to emphasize their courage, their genuine courage. And together with our partners, we're going to continue to hold Iranian officials accountable for their attacks against their people. 反对台独的坚强决心和强大能力解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。这针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现。Gempuran TNI setelah bangkit dari serangan asap hitam begitu menyeramkan. Pasalnya tentara Amerika Serikat yang tidak bisa menghalau gempuran TNI membuat laporan kepada Pentagon untuk menarik pasukannya yang ada di Wuhan. Pentagon yang mendengar kabar dari prajuritnya sontak terkejut dan mengirim laporan langsung ke Presiden Jokowi dan pasukan TNI yang bangkit dari serangan. Asap hitam di Wuhan benar-benar menyulitkan pasukan kami. Kami kehilangan setidaknya 1.000 prajurit. Kami yang gugur dikala serangan itu dilakukan. Maka dari itu kita sarankan kepada Joe Biden untuk tarik pasukan dari Wuhan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan rasa sedihnya dan menyesali hal yang ia perbuat untuk membantu Cina melawan Indonesia. Saya turut berduka dengan gugurnya beberapa anggota yang kami kirimkan ke Cina untuk membantu Cina melawan Indonesia. Ternyata saya mengorbankan jiwa-jiwa yang harusnya masih hidup sekarang. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah persiapkan strategi baru usai penyerangan TNI ke Amerika Serikat yang berhasil dilakukan. TNI tidak akan mundur, mungkin kami sempat terpuruk karena asap hitam. Namun kita akan terus melakukan serangan setelah ini. Xi Jinping yang kebingungan setelah ditariknya pasukan Amerika Serikat. Kami sangat menyayangkan kabar penarikan pasukan Amerika Serikat. Saya berharap Joe Biden masih mau membantu kami. Kami sangat-sangat butuh bantuan dari negara manapun untuk tetap bertahan melawan Indonesia. TNI yang saat ini berhasil libas habis Amerika Serikat akan targetkan kuasai seluruh Wuhan setelah mengusir semua pasukan Amerika Serikat dari medan pertempuran Wuhan. Dilansir dari CNN, TNI benar-benar seperti haus darah ketika mereka bisa bebas bergerak lepas dari asap hitam mematikan Cina. Salah seorang prajurit menyatakan, sekarang kami peringatkan Cina untuk hati-hati. Kami siap serang Wuhan habis-habisan dengan sangat bersemangat. Pemimpin dunia ramai-ramai kutuk serangan kimia Cina. Kepada TNI, para pemimpin dunia terutama sekutu Indonesia dan negara muslim dengan cepat mengutuk serangan militer Cina atas rudal
atas rudal beracun yang diluncurkan China beberapa kali di kota Wuhan. Di tengah duel sengit TNI versus Pentagon, negara-negara Muslim pun bersumpah untuk meningkatkan sanksi terhadap China atas tindakan pengecut tersebut. Berikut ini pernyataan para pemimpin dunia atas serangan kimia China. Presiden Turki doa seluruh dunia bersama TNI malam ini karena mereka menderita serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh pasukan militer dunia. Presiden Erdogan tidak lama setelah senjata biologis tersebut diluncurkan, dia memperingatkan China akan bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang akan ditimbulkan dari serangan ini. Dunia akan meminta pertanggungjawaban China, katanya Sekjen PBB Antonio Guterres, mengajukan permohonan langsung dan data pribadi Presiden Xi Jinping. Setelah sesi darurat, Dewan Keamanan PBB mendesaknya untuk menghentikan serangan atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, jangan biarkan dimulainya apa yang bisa menjadi perang terburuk. Sejak awal abad ini konflik harus dihentikan. Sekarang tambah Sekjen PBB yang mengatakan itu adalah hari paling menyedihkan selama masa jabatannya, dan China sangat menyedihkan karena melakukan cara licik tersebut. Perdana Menteri Arab Saudi, saya terkejut dengan peristiwa mengerikan di Wuhan setelah berbicara dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas langkah selanjutnya, kata pemimpin Arab itu dalam cuitan di Twitternya. Presiden Jinping telah memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran dengan meluncurkan senjata kimia tidak beralasan ini kepada TNI. Menteri Jepang, pikiran kami bersama TNI dan para warga sipil, wanita, pria, dan anak-anak yang tidak bersalah saat mereka menghadapi serangan dan ketakutan yang tidak beralasan ini atas hidup mereka, kata Perdana Menteri Jepang. Kami akan meminta pertanggungjawaban China, imbuhnya. Rusia memimpin perang Eropa, yaitu Putin yang selalu menjadi sahabat Indonesia, mengecam tindakan tidak bermoral oleh Jinping dan berbicara dengan Presiden Indonesia untuk menyampaikan solidaritas penuh negaranya atas tindakan tersebut. Hal ini pun yang berbentuk panjang terhadap negara lainnya, salah satunya terhadap dagang dunia. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri mengatakan negara-negara mengambil bagian itu membela Indonesia. Di antaranya adalah Turki, Meksiko, Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan sejumlah negara Afrika lainnya, serta seluruh negara Muslim. Menhan mengungkapkan dirinya juga mendesak China untuk segera menyerah dan menyebut bahwa mereka sudah memiliki format yang ditujukan khusus untuk kerjasama bersama Indonesia. Sebelumnya, Wakil Afrika Selatan untuk Beli Analu mengatakan bahwa para anggota asosiasi ini mulai menyusun kriteria untuk perluasan kelompok tersebut dan akan mengultimatum China siap dalam 3 bulan ke depan. Arab juga mendukung untuk mendesak China dan mencatat bahwa kerjasama dengan Indonesia sebagai sesama Muslim. Menteri Jepang, pikiran kami bersama TNI dan para warga sipil, wanita, pria, dan anak-anak yang tidak bersalah saat mereka menghadapi serangan dan ketakutan yang tidak beralasan ini atas hidup mereka, kata Perdana Menteri Jepang. Kami akan meminta pertanggungjawaban China, imbuhnya. Rusia memimpin perang Eropa, yaitu Putin yang selalu menjadi sahabat Indonesia, mengecam tindakan tidak bermoral oleh Jinping dan berbicara dengan Presiden Indonesia untuk menyampaikan solidaritas penuh negaranya atas tindakan tersebut. Hal ini pun yang berbentuk panjang terhadap negara lainnya, salah satunya terhadap dagang dunia. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri mengatakan negara-negara mengambil bagian itu membela Indonesia. Di antaranya adalah Turki, Meksiko, Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan sejumlah negara Afrika lainnya, serta seluruh negara Muslim. Menhan mengungkapkan dirinya juga mendesak China untuk segera menyerah dan menyebut bahwa mereka sudah memiliki format yang ditujukan khusus untuk kerjasama bersama Indonesia. Sebelumnya, Wakil Afrika Selatan untuk Beli Analu mengatakan bahwa para anggota asosiasi ini mulai menyusun kriteria untuk perluasan kelompok tersebut dan akan mengultimatum China siap dalam 3 bulan ke depan. Arab juga mendukung untuk mendesak China dan mencatat bahwa kerjasama dengan Indonesia sebagai sesama Muslim